firman kami ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Biarlah kami tetap didapati Tuhan setia dalam kami mengiring Tuhan. Betul, dalam kami menjalani hidup ini kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia. Kesetiaan-Mu menopang kami, kesetiaan-Mu menolong kami, kesetiaan-Mu memampukan kami untuk tetap terus bertahan di tengah-tengah badai, untuk tetap terus kuat menghadapi pergumulan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau bukan hanya Allah yang menyelamatkan kami, tapi Engkau Allah yang memegang kami dan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Aku selalu menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Kami pegang janji firman-Mu. Kami tahu kami tidak pernah berjuang seorang diri. Pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur kami ada di altar kudus Tuhan. Kami ada di rumah kami masing-masing. Kami mengambil waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan secara khusus dalam doa puasa di sepanjang hari ini. Kami sadar betul kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk tetap berdiri tegap menghadapi badai. Tuhan yang menolong kami untuk tetap terus percaya di tengah-tengah ketidakpercayaan apa yang kami bisa lihat. Karena kami percaya disitulah terletak kekuatan kami. Ketika kami sungguh melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu pewahyuan. Kami perlu tuntunan, kami perlu arahan-Mu ya Roh Kudus. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati oleh firman. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Sama-sama bilang sama saya mau tetap setia ikut Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar. Sama-sama bilang sama saya mau tetap setia untuk ikut Tuhan. Amin. Mungkin hari ini kau belum melihat jawaban doa. Mungkin hari ini kau belum melihat apa yang kau rindukan terjadi dalam hidupmu. Tapi tetap setia. Karena kita tahu dalam kesetiaan kita ada upah yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Pastikan apapun keadaan kita hari-hari ini, kita tahu masalah, pergumulan, tantangan yang Tuhan izinkan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita hari ini. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah ada dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-12 ya. By the way, jangan lupa nanti malam kita akan kembali ketemu jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin sebagian saudara berkata, pendeta kenapa sih malam-malam gitu kan? Kan kita yang tinggal di Indonesia bagian timur kan jam 11 tuh, berarti kelar ibadah jam 12. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya apa yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas itu nyata. Iya kan? Alkitab mencatat ketika Rasul Paulus dan Silas tengah malam di dalam penjara, di dalam tekanan, di dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, tengah malam dia memuji-muji Tuhan. Sampai tahanan-tahanan lain mendengar mereka. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat ketika tengah malam Paulus dan Silas memuji menyembah Tuhan, maka terjadi gempa bumi yang dahsyat, sehingga sel-sel penjara terbuka, rantai-rantai penjara terlepas. Dan saya percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan. Dan ketika malam hari, kenapa malam hari? Kenapa malam hari? Karena ketika malam hari semua orang sudah mulai beristirahat, semua orang sudah mulai terlelap. Kita bersekutu kepada Tuhan. Tuhan perhitungkan setiap apa yang kita lakukan dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan perhitungkan dalam setiap jerih lelah kita dalam kita mencari Tuhan. Amin. Karena itu pastikan nanti malam jam 9 malam kita kembali bertemu di dalam ibadah Breakthrough and Fasting Prayer jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti jam 10 WITA dan 11 WIT ya.
Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ini kita bahas tentang saudara kita, iya kan? Saudara tiri kita, Ismail, ya. Kejadian pasal 25 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Inilah keturunan Ismail anak Abraham. Jadi dia anak Abraham, saudara. Ada dari mama yang berbeda, dari Hagar, dari budak, dari Sarah, ya, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Jadi biar bagaimanapun dia juga anak Abraham, dan janji Tuhan kepada Abraham itu tetap berlaku. Nanti kita akan bahas sampai sana bagaimana ternyata Ismail juga termasuk dalam sebuah perjanjian. Memang perjanjian itu turun kepada Ishak, tapi Tuhan juga berjanji kepada Hagar melalui malaikatnya. Jangan pernah lupa, janji yang sama diberikan kepada Abraham, perkataan itu juga diberikan kepada Hagar, bahwa aku akan memberikan, menjadikan anakmu besar, menjadikan anakmu keturunan-keturunan yang besar. Maka dari Ismail turun ke 12 raja, saudara dikasih dalam Tuhan, ya. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Abraham, oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abbil, Mibsam, Misya, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. 12. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja. Itu juga perkataan firman Tuhan, bahwa dari keturunan Ismail akan turun 12 keturunan raja, sudah dikasih dalam Tuhan, yang akan menjadikan keturunannya besar, ya kan? Itu juga diberitakan, diinfokan, diberitahu kepada Abraham. Ketika Abraham bilang sama Tuhan melalui malaikatnya, ya kira-kira jika Ismail diperkenankan Tuhan untuk hidup, Tuhan bilang bukan dari Hagar perjanjian itu, tapi dari Sarah. Tapi aku tetap akan memberkati Ismail. Kenapa? Karena Abraham, dia juga adalah anak Abraham. Ya, saudara, ya. Umur Ismail ialah 137 tahun. 137 tahun sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah Hawilah sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Nah, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa Ismail adalah saudaranya Ishak, dan dia juga adalah anak dari Abraham. Berarti biar bagaimanapun dia berhak menerima janji. Itu sebabnya kita belajar dari Ismail. Kalau kita belajar dari Ismail, kita belajar peristiwa apa yang terjadi tentang Ismail, dan kita tidak terlepas dari orang tuanya Hagar, maka tidak terlepas dari Kejadian pasal 16, peristiwa tentang Hagar. Jadi ada beberapa hal yang saya pelajari tentang Ismail ini, saudara, ya. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, bicara tentang Ismail, berarti kita belajar yang pertama, hati-hati terhadap pengambilan sebuah keputusan. Apa nyambungnya gitu kan dengan Ismail, ya kan? Ismail terjadi karena adanya salah pengambilan keputusan oleh Abraham. Abraham mendengar perkataan Sarah pada saat itu untuk menghampiri budaknya. Hampiri saja budak Hagar ini. Mungkin dari situlah, kata Sarah, yang dimaksud Tuhan, janjinya bahwa engkau akan memiliki keturunan yang besar seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Abraham karena mengasihi Sarah dan Abraham juga mau berpikir gitu kan, oh iya benar juga ya, Sarah udah tua, saya udah tua, Sarah mandul, mungkin melalui Hagar maksud Tuhan. Akhirnya dihampiri Hagar.
Saya pelajari ada 3 perempuan, saudara dikasih dalam Tuhan, yang memberikan perkataan kepada suaminya. Tapi satu di antaranya dari 3 ini, itu sebagai kepala keluarga bisa memiliki ketegasan. Dia tahu, Abraham tahu loh saudara, bahwa janji Tuhan itu tidak mungkin gagal, dan waktu Tuhan yang terbaik. Harusnya dia bisa saja menantikan tetap apa yang menjadi janji Tuhan, keturunan Sarah. Tapi dia mengambil keputusan untuk apa? Melakukan apa yang Sarah tawarkan. Kita sebagai seorang kepala keluarga, laki-laki sebagai seorang suami, bukan berarti nggak bisa mendengar perkataan istri. Istri sebagai penolong bisa memberikan masukan. Tapi ingat, ada peristiwa Hawa, di mana Hawa menawarkan buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Dan apa yang terjadi? Adam sikat, bos. Adam menerima firman bahwa jangan kau makan, kata Tuhan kepada Adam loh. Jangan kau makan buah ini. Jangan kau makan pohon ini. Semua buah-pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi satu pohon jangan kamu makan. Hawa menawarkan itu. Adam sudah tahu firman, tapi Adam melakukannya. Abraham sudah tahu firman. Tunggu, aku akan datang kembali, kata Tuhan. Dan pada saat yang sama, Sarah akan melahirkan seorang anak. Ada perjanjian yang Tuhan berikan. Tapi Sarah menawarkan Hagar, sama seperti Hawa menawarkan buah. Mungkin peristiwanya berbeda, tapi ada satu lagi saudaraku, yakni Ayub dan istrinya. Ketika istrinya Ayub menawarkan untuk Ayub pergi meninggalkan Tuhan, Ayub dengan tegas bilang, kau berkata seperti perempuan tidak waras. Istri Ayub bilang apa? Masihkah kau bertekun menyembah Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lihat, 3 wanita ini menawarkan, baik Hawa menawarkan buah pengetahuan baik dan jahat kepada Adam. Adam sikat, Adam lakukan. Abraham ditawarkan Sarah untuk menghampiri Hagar. Abraham lakukan. Tapi Ayub, ketika ditawarkan untuk pergi meninggalkan Tuhan, Ayub tegas pada pendirian karena Ayub tahu kebenaran. Ayub bilang, masakan aku hanya mau menerima yang kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, dan tapi tidak mau menerima yang jahat. Disitulah Ayub sebagai kepala keluarga, sebagai suami, menunjukkan otoritasnya. Kita kepala keluarga, kalau kita sudah tahu, bukan berarti kita nggak bisa mendengar perkataan istri kita, iya kan? Istri kita bisa memberikan masukan. Tapi kita menyadari kalau masukannya adalah menyeleweng, masukannya adalah menyimpang dari kebenaran. Buat kita sebagai kepala keluarga tegas, kita udah tahu kebenaran. Jangan kompromi. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, bicara tentang Ismail, memang tidak terlepas daripada Hagar, Abraham. Suatu keputusan yang salah yang diambil oleh Abraham. Makanya saya pelajari yang pertama, hati-hati terhadap pengambilan sebuah keputusan. Setiap hari kita diperhadapkan loh saudara. Setiap hari kita ditawarkan. Ayo, ada tawaran-tawaran dunia. Tapi kita yang udah tahu kebenaran, apakah kita tetap berdiri pada pendirian kita tentang kebenaran? Atau kita mulai kompromi? Ya gak apa-apalah, sekali-kali tipu aja dikit-dikit lah. Tuhan ngertilah saya lagi susah, korupsi aja dikit-dikit. Ya Tuhan tahulah istri saya kan sekarang lagi sakit, nggak apa-apalah saya selingkuh dikit-dikit. Tuhan tahulah suami saya kan keras, ya kan saya selingkuh lah dikit-dikit sama pacar saya, mantan pacar saya. Gak ada kompromi saudara. Kita yang sudah tahu kebenaran, kita tahu, dan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, maka kita tahu pilihan mana yang harus kita ambil. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita yang memutuskan kita mau milih yang mana. Makanya Musa memperhadapkan pilihan kepada bangsa Israel. Kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Kalau engkau melakukan ini, maka kau akan diberkati. Kalau engkau melakukan ini, kau akan dikutuk Tuhan. Dalam hidup kita pun kita diperhadapkan dengan pilihan. Pagi hari kita mau lakukan apa? Kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita bersekutu, atau kita langsung mulai makan, ya kan? Kita langsung mulai minum kopi, kita langsung main handphone, kita langsung baca koran. Keputusan ada di kita. Kalau kita tahu hidup kita bergantung kepada Tuhan, maka pagi kita cari Tuhan.
Pagi kita beribadah kepada Tuhan, pagi kita bersekutu kepada Tuhan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan setiap pilihan. Kita yang memutuskan. Dan jangan sampai engkau salah mengambil keputusan. Karena keputusanmu hari ini akan berdampak engkau di kemudian hari, ya kan? Makanya orang-orang muda, dengar baik, jangan salah pilih pasangan hidup. Ketika engkau salah mengambil keputusan untuk memilih pasangan hidup, maka pernikahan cuma sekali seumur hidup. Kau akan mengalami penderitaan kalau engkau salah memilih pasangan hidup. Minta tuntunan Tuhan, minta arahan Tuhan. Saya berdoa buat orang-orang muda yang setia beribadah di pagi hari. Saya berdoa agar Tuhan tuntun, Tuhan arahkan kalian untuk bertemu dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, sesuai dengan isi hati Tuhan. Katakan amin orang-orang muda. Haleluya. Kejadian pasal 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abraham, iya kan? Sarah bilang nih kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Lihat dari perkataan situ aja, dari perkataan itu aja kita udah tahu bahwa ini keputusan manusia, bukan keputusan Tuhan. Abraham dan Sarah mengambil sebuah keputusan yang salah. Lihat dampaknya. Akhirnya Sarah nyesal kan kemudian hari ketika Hagar hamil. Hagar pandang enteng Sarah karena dia wanita subur, akan memandang hina wanita yang tidak memiliki keturunan. Akhirnya ribut, menyesali kemudian hari. Selalu penyesalan itu ada di belakang. Aduh nyesal ya, kenapa saya udah buat seperti ini. Aduh saya menyesal. Nanti di belakang baru engkau menyesal. Makanya sebelum kau menyesal, sebelum kau bertindak, berpikir, kalau saya melakukan ini kira-kira nanti di kemudian hari bagaimana? Kalau saya melakukan ini kira-kira nanti di kemudian hari bagaimana? Dampak dari apa yang kita lakukan sekarang ada nanti. Bukan sekarang kita tahu, tapi nanti. Karena itu minta tuntunan Tuhan supaya kita jangan salah mengambil setiap keputusan. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri, apa dikatakan? Baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin. Orang kalau hidup pakai kata mungkin belum benar, belum ada kepastian. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Memang dalam hukum pada saat itu boleh, karena seorang hamba ada di bawah kuasa tuannya. Abraham mengasihi Sarah, tapi Abraham tidak pegang pada prinsip apa yang sudah Tuhan janjikan. Ingat, kita boleh mengasihi pasangan kita, tapi jangan sampai kalau kita mengasihi pasangan kita, kita mulai mendua hati sehingga kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, jadi yang pertama bicara tentang Ismail, maka tidak terlepas daripada orang tuanya, Hagar dan Sarah dan Abraham. Salah mengambil keputusan, dampaknya akan ada di kemudian hari. Karena itu hati-hati terhadap setiap pengambilan sebuah keputusan. Jangan terburu-buru. Jangan salah melangkah. Maka setiap hari kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan. Kita berdoa, Tuhan, jika ini bukan berasal daripada Tuhan, tutup pintu serapat-rapatnya. Tapi jika ini berasal daripada Tuhan, buka pintu selebar-lebarnya. Kita doa. Karena kita tahu kuasa doa, saudara. Kita percaya itu ada dan itu nyata. Karena itu pastikan setiap kali kita mau mengambil sebuah keputusan, didoakan. Ya. Jadi yang pertama bicara tentang Ismail, maka kita belajar hati-hati terhadap sebuah pengambilan sebuah keputusan. Jangan sampai salah melangkah. Minta tuntunan Tuhan, minta arahan Tuhan. Yang kedua, bicara tentang Ismail berarti kita bicara tentang kesalahan atau kesalahan kita, kegagalan-kegagalan kita bukanlah akhir dari segala-galanya. Abraham salah melangkah, betul, tapi Tuhan tetap memberkati. Ingat, kita bisa salah, tapi kalau kita salah, kita sadar, kita berbalik dong. Jangan kita udah tahu kita salah, kita ngotot gitu loh. Ada banyak orang hari-hari ini udah tahu salah tapi ngotot, ya, tapi kan pendeta begini, mempertahankan egonya. Akhirnya apa? Akhirnya berusaha untuk membenarkan diri.
Betul Abraham sudah salah melangkah. Betul Abraham sudah salah bertindak. Itu sebabnya Sarah menyalahkan Abraham. Engkau yang bertanggung jawab akan hal ini. Ketika apa? Ketika Hagar berusaha berbesar kepala gitu terhadap Sarah. Diusirlah Hagar sama Sarah. Lari karena ditindas terus sama Sarah. Nah, akhirnya Sarah mulai menyalahkan Abraham. Sarah mulai menyalahkan Abraham. Karena apa? Karena Hagar hamil. Saudara dikasih dalam Tuhan, Abraham bisa salah melangkah, Abraham bisa salah bertindak. Demikian pula kita. Mungkin kita bisa salah dalam kita melangkah, tapi jangan sampai kesalahan-kesalahan kita, jangan sampai kegagalan-kegagalan kita itu membuat kita terus terpuruk, terus jatuh dan tidak bisa bangkit. Saya ajak setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini engkau sedang terpuruk oleh karena engkau merasa gagal melakukan sesuatu. Engkau merasa gagal sebagai seorang suami, engkau merasa gagal sebagai seorang istri, engkau merasa gagal sebagai orang-orang muda, engkau merasa gagal sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Hari ini saya bawa kabar baik buat saudara. Bangkit. Jangan biarkan kegagalanmu, kesalahan-kesalahan membuat engkau terus terpuruk. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Dari peristiwa Ismail kita belajar, setiap manusia bisa salah. Abraham bisa mengambil salah dalam sebuah keputusan, tapi Tuhan tetap menjadi Tuhan yang baik. Dia membuka tangan dan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kejadian 17 ayat 10. Kejadian 17 ayat 20 maksud saya. Firman Tuhan bilang begini, Kejadian 17 ayat 20, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini ketika Abraham bilang jika Ismail berkenan hidup di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga memulihkan. Saudara, kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan keberadaan. Itu sebabnya kalau kita salah dalam melakukan sebuah keputusan, jangan terpuruk, jangan sampai engkau justru semakin jauh terhilang, justru bangkit. Ayo bangkit, ayo move on. Setiap orang bisa salah kok, setiap orang bisa gagal kok. Tapi jadikan kesalahan, kegagalan itu sebuah pembelajaran. Untuk apa? Untuk saya bisa melangkah lebih lanjut. Amin. Pastikan kesalahan-kesalahan masa lalumu, kegagalan-kegagalan masa lalumu, lupakan. Jadikan sebuah pembelajaran, bangkit. Karena hari depan Tuhan sudah sediakan. Dari sini juga kita belajar, istri-istri, suami-suami, kalau masa lalu suamimu, masa lalu istrimu pernah gagal, pernah salah, jangan ungkit-ungkit. Jangan intimidasi mereka. Mereka juga manusia yang punya kelemahan, punya kesalahan-kesalahan, bisa saja gak salah, bisa saja gagal. Tapi topang, doakan, karena Tuhan punya rencana yang indah. Yang setan mau dalam kegagalan kita semakin hancur, dalam kesalahan kita semakin terpuruk. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang pernah salah, mereka yang pernah gagal. Itu sebab Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Setiap orang layak menerima kesempatan kedua. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau yang hari-hari merasa pernah gagal, engkau yang hari-hari sedang tenggelam dalam kesalahan-kesalahanmu dalam mengambil keputusan, saya ajak setiap kita bangkit. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Jangan jadikan kesalahan masa lalumu, jangan jadikan kegagalan-kegagalan masa lalumu sebagai bahan untuk engkau terus tenggelam, terus jatuh dalam dosa. Tapi bangkit, ayo. Tuhan benci dosamu, tapi Tuhan mengasihi jiwa. Dia mau engkau pulih, Dia mau engkau bangkit, Dia mau engkau menerima kasih karunia-Nya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit dari kesalahan saya. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit dari setiap kegagalan saya. Amin. Setiap manusia bisa salah, setiap manusia bisa gagal,
Tapi kita percaya kasih karunia Tuhan menolong kita untuk memampukan kita tidak lagi tenggelam dalam kesalahan-kesalahan kita, tidak lagi tenggelam dalam kegagalan-kegagalan kita. Yang ketiga, bicara tentang Ismail, maka kita belajar bahwa Tuhan mendengar setiap penindasan dan penderitaan kita. Ketika Hagar ditindas oleh Sarah, oleh karena dilihat Hagar hamil, maka Hagar juga yang merasa hamil, merasa subur, dia mulai memandang enteng tuannya. Maka diusirlah Hagar oleh Sarah. Hagar melarikan diri, dan disitulah Hagar bertemu dengan Tuhan. Biasanya yang Tuhan hampiri, malaikat Tuhan itu menjumpai para laki-laki sudah dikasih dalam Tuhan. Yosua, Yakub, Musa, Abraham. Tapi Hagar mendapat kasih karunia berjumpa dengan malaikat Tuhan yang membawa pesan bahwa aku tahu penderitaanmu. Karena Tuhan mengasihi orang yang menderita. Tuhan tahu penderitaan anak-anak Tuhan hari-hari. Kalau engkau merasa hari-hari ini aku sedang menderita mengiring Tuhan, hari-hari aku merasa tertekan, terintimidasi, saya mau ingatkan saudara, Hagar pernah mengalami hal itu ketika dia lahir, memiliki anak. Ketika dia diusir, dia lari dari Sarah karena Sarah tertekan melihat keberhasilan Hagar, begitu kan. Hagar kabur, Hagar melarikan diri, dia gak mau ditindas. Dia lari. Di sanalah dia dijumpai oleh Tuhan. Kejadian pasal 16 ayatnya yang ke-11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepada Hagar, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasanmu itu. Ismail, Allah mendengar. Ismail, Allah yang mendengar. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami penindasan, engkau seorang yang mungkin tidak dihargai, engkau merasa tertindas, engkau merasa berjalan seorang diri, engkau merasa penderitaanmu engkau tanggung sehingga engkau sama seperti Hagar, engkau menderita. Ingatlah, masih ada Tuhan yang melihat, masih ada Tuhan yang mendengar setiap penindasan dan penderitaan. Pastikan setiap kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan tempat kita mengadu. Makanya dalam Mazmur 9 ayat 10, saudara dikasih dalam Tuhan, Mazmur 9 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saya mengerti ikut Tuhan tidak gampang. Ada kalanya kita masa teraniaya, kita gak bisa membalas. Bukan kita gak bisa, kita memang gak boleh membalas. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, kasihilah musuh, berdoalah bagi orang yang membencimu, berdoalah, memberkatilah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu sebabnya ketika kita tertindas, ketika kita teraniaya, kita gak tahu mesti kemana, kita datang ke Tuhan. Karena saya percaya ada orang-orang yang merasa dirinya teraniaya, ada orang-orang yang merasa dirinya terinjak-injak harga diri. Jangan balas. Kita tahu Tuhan adalah tempat di mana kita berteduh. Tuhan adalah tempat di mana kita mengadu. Kita cukup tutup mata, kita datang kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku tahu saat ini aku sedang terpuruk, tapi aku tahu tangan-Mu selalu terbuka menopang dan menguatkan aku. Hari ini siapapun engkau yang hari-hari ini sedang merasa tertindas, engkau yang hari-hari ini merasa terlukai, engkau yang hari-hari ini merasa dianiaya dan engkau tidak tahu harus berbuat apa, datang sama Tuhan. Dialah tempat di mana orang-orang tertindas, tempat di mana orang-orang teraniaya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pembela saya. Sama-sama ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya, Tuhan
pembela saya. Kalau kita tahu Tuhan yang bela kita, kita cukup angkat tangan. Kalau kita tahu Tuhan yang bela kita, kita nggak perlu membela diri. Pembelaan kita datang dari Tuhan. Hagar mengalami hal itu. Maka malaikat Tuhan bilang sama Hagar, biarkan dirimu tertindas. Biarkan dirimu ditindas oleh nyonyamu. Kembalilah, karena aku akan memberkati anakmu. Jadi Ismail adalah anak yang juga diberkati oleh Tuhan. Hanya memang perjanjiannya turun kepada Ishak melalui Sarah. Tapi Hagar pun mendapat, Ismail dan Hagar pun mendapat belas kasihan Tuhan. Baik Hagar maupun Ismail tetap mendapat berkat Tuhan. Ya, jadi peristiwa yang ketiga, peristiwa ini kita belajar yang ketiga, Tuhan mendengar setiap penindasan kita, Tuhan mendengar setiap penderitaan kita. Belajar dari Hagar dan Ismail. Tuhan memberikan nama Hagar, anaknya adalah Ismail, yang artinya Tuhan mendengar. Yang keempat, yang terakhir, dari Ismail ini kita belajar, sadari, yang keempat saudara, sadari bahwa Ismail juga adalah anak Abraham. Berarti keturunan-keturunan Ismail adalah keturunan-keturunan yang juga berhak menerima keselamatan. Bahwa kita berkata, tapi keturunan-keturunan Ismail kan tidak mendapat janji itu, yes. Tapi dia juga anak Abraham. Jangan sampai keeksklusifan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Yesus akhirnya membuat kita menutup diri terhadap keturunan-keturunan mereka. Ingat, mereka juga adalah orang-orang yang perlu keselamatan. Mereka juga adalah jiwa-jiwa yang perlu keselamatan. Itu sebabnya sadari, setiap kita juga harus menyadari mereka juga adalah keturunan-keturunan Abraham yang perlu menerima keselamatan. Sehingga akhirnya kita mau membuka diri, jadi contoh, jadi teladan, tunjukkan gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kita selalu berdoa, jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus dijamah dan dipulihkan, dituntun dalam terang firman Tuhan. Sadari, jangan sampai kita bergaya eksklusif, kita menutup diri. Ingat, kita juga adalah surat Kristus yang terbuka bagi saudara-saudara kita dari keturunan Ismail. Berkati mereka, karena untuk itulah kita ada, untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena mereka juga adalah keturunan-keturunan Abraham. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kira kita menyadari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bagi dalam Kejadian 16, kita agak mundur sedikit karena ini berkaitan dengan peristiwa Hagar dan Sarah. Bahkan di hari-hari ke depan kita belajar untuk membuka diri. Bukan kompromi, tapi membuka diri untuk menyadari bahwa mereka juga perlu menerima keselamatan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kami dibukakan peristiwa, keadaan di mana kami belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan Ismail. Ismail adalah anak Abraham yang juga menerima janji Tuhan. Betul, dia bukan anak perjanjian, tapi dia menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Daripadanya ada 12 raja. Dan itu membuktikan bahwa janji Tuhan mereka terima. Mereka jadi umat yang besar. Itu sebabnya hari ini kami juga belajar dari peristiwa orang tua Ismail bersama dengan Abraham. Setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, Tuhan tolong agar kami tidak salah dalam kami melangkah. Kami perlu diarahkan, kami perlu dituntun. Tuhan ampuni kami kalau kami hari-hari salah mengambil keputusan. Kami mau bangkit sehingga kami tidak tenggelam dalam kesalahan-kesalahan kami. Kami tidak tenggelam dalam kegagalan-kegagalan kami. Kami tahu kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Itu sebabnya kami perlu tuntunan Roh Kudus. Kami perlu diarahkan.
Firman-Mu mengarahkan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, yang menerangi setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Kalaupun kami hari-hari sedang salah mengambil keputusan, kami sedang gagal sebagai seorang suami, kami gagal sebagai seorang ayah, kami sedang gagal sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu, kami sedang gagal sebagai orang-orang muda. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak mau kegagalan kami, kesalahan-kesalahan kami membuat kami semakin terpuruk dan hancur. Tapi hari ini kami mau bangkit, karena kesalahan-kesalahan kami, kegagalan-kegagalan kami bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Kami tahu Tuhan sudah punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau bangkit, sebab terang Tuhan sudah bersinar dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan, Kau mendengar setiap penderitaan kami, setiap kesusahan kami, setiap penindasan yang terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Ada istri-istri yang merasa dirinya tertindas oleh suaminya. Ada suami-suami yang merasa teraniaya oleh istrinya. Ada orang-orang muda yang merasa hidupnya ditindas oleh dosa. Ada orang tua yang merasa hidupnya dianiaya oleh anak-anaknya. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap kami, sehingga ketika kami menyadari bahwa kami merasa diri kami ditindas, merasa diri kami mengalami penderitaan, kesusahan, kami tahu ada Yesus tempat perteduhan kami, ada Tuhan tempat perlindungan kami. Sebab Tuhan adalah tempat perteduhan bagi orang yang terinjak, dan perlindungan pada kami ketika kami mengalami kesesakan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan tolong kami, sehingga setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti penindasan, kesesakan, penganiayaan, permasalahan, pergumulan kami bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Kami masih punya Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup kami. Bagian kami adalah berlutut bersimpu di kaki Tuhan, karena kami tahu pembelaan kami berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami juga menyadari kami tidak mau menjadi orang-orang Kristen yang eksklusif, yang menutup diri untuk membagikan kasih karunia keselamatan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami juga menyadari mereka juga perlu kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan. Jadikan kami perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap pergumulan dari anak-anak Tuhan. Hamba mengasihi mereka satu persatu. Tuhan tolong di rumah mereka masing-masing dengan setiap pergumulan hidup mereka. Ada yang berdoa buat rumah tangganya. Biar Tuhan memulihkan rumah tangga mereka, sehingga suami-suami yang telah jauh dari Tuhan, istri-istri yang telah jauh dari Tuhan, dan ada orang-orang yang berdoa bagi mereka. Kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyelamatkan rumah tangga ini, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan kembali dipulihkan, kembali ada cinta kasih, kembali ada kerukunan, kembali ada anugerah Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat kesehatan mereka. Hari-hari ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit maupun mereka yang sedang terbaring di rumah mereka oleh karena satu dan lain hal. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang menolong setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang terbaring mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya tubuh kami sudah dibeli dengan darah Yesus, dan kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Kami perkatakan dalam nama Yesus, sakit penyakit keluar dari tubuh kami, keluar dalam nama Yesus. Tubuh kami telah dibeli dengan darah Yesus, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala sakit penyakit penderitaan kami sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Kami terima kuasa kesembuhan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Kami imani yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersatu hati mengucapkan berkat buat anak-anak Tuhan yang berdoa buat perekonomian mereka. Tuhan tolong
Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Setiap hal yang menjadi keperluan, kebutuhan mereka, kami tahu Tuhan Engkau yang memelihara kami. Kami cukup memiliki Tuhan, karena kami tahu Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang menyediakan segala apa menjadi keperluan, kebutuhan kami. Kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya biar Tuhan tanamkan hati dalam iman, dalam hati mereka, anak-anak-Mu yang hari-hari ini memerlukan pertolongan Tuhan, untuk Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Bahkan di antara mereka yang mungkin hari-hari ini perlu mujizat untuk mereka melunasi setiap utang piutang. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong anugerah-Mu ada atas setiap mereka, sehingga setiap mereka boleh mengalami kuasa Tuhan, setiap mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Utang piutang mereka Tuhan campur tangan, mereka bisa melunasinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka menjadi hidup tercukupi, mereka hidup terpelihara dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap pekerjaan anak-anak-Mu, usaha, bisnis mereka, pendidikan mereka, studi mereka, di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat. Apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Biar Tuhan berikan mereka hati yang dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada dan berkenan kepada Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa, mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan setiap orang-orang muda yang datang kepada Tuhan hari ini. Mereka menyerahkan hidup mereka, masa muda mereka kepada Tuhan. Tuhan pakai masa muda mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini mereka juga sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Tuhan tuntun untuk mereka berjumpa dengan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, kami pun topang doa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong dan Tuhan pertemukan orang-orang muda ini dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap pasangan hidup yang tidak berkenan kepadamu ya Allah, tapi pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Tuntun setiap orang-orang muda sehingga mereka tidak salah dalam melangkah. Mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan meliputi rumah tangga mereka, sehingga terbuka kandungan istri-istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan di dalam nama Yesus. Terbuka, sehingga mereka dipercayakan anugerah Tuhan untuk mendapatkan keturunan yang takut akan Tuhan, keturunan yang mengasihi Tuhan, keturunan yang cinta akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari. Pada akhirnya kami terus berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka adalah keluarga kami, teman kami, kerabat kami, sahabat kami. Kami berdoa buat mereka ya Allah. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang belum mengenal Yesus, ataupun mereka yang sudah mengenal Yesus tapi pergi meninggalkan Yesus, kami berdoa, kami ucapkan berkat, memohon belas kasihan Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami kuasa perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa, mengangkat tangan kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Karena firman Tuhan katakan, kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Hamba ucapkan berkat atas kota kami di mana kami tinggal di dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan, kota kami ditolong Tuhan, kota kami dijaga Tuhan. Pasukan malaikat Tuhan membagari, membentengi kota kami daripada segala yang jahat. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat. Di dalam nama Yesus, kota kami diberkati. Dalam nama Yesus, pemimpin-pemimpin kota kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap kuasa-kuasa perdukunan atas kota kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Tuhan berdaulat atas kota kami aman. Kota kami dalam perlindungan Tuhan, sempurna kota kami dijaga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini. Pada akhirnya kami ucapkan berkat atas bangsa kami. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa kami hidup takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa bangsa kami aman, dijauhkan daripada niat rancangan orang jahat. Bangsa kami dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong
Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa buat jajaran menteri juga. Kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri, bahkan setiap jajaran mereka. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota. Bapak, kami berdoa secara khusus buat setiap rancangan-rancangan jahat manusia, setiap roh pemecah belah yang ditabur atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, mematahkan kuasanya, tidak berlaku atas Indonesia, tidak berlaku atas bangsa kami. Bangsa kami dalam perlindungan Tuhan. Setiap permainan-permainan campur tangan kuasa kegelapan atas bangsa kami, setiap dukun paranormal, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berdaulat atas bangsa kami. Kami dijaga, kami dilindungi. Indonesia diberkati. Bahkan hasil-hasil bumi bangsa kami diberkati Tuhan. Ekonominya diberkati Tuhan. Tanahnya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan setiap gereja-gereja hamba-hamba Tuhan agar bergandengan tangan, bersatu hati. Tuhan, ingatkan kami jangan sampai kami dipecah. Ingatkan kami bahwa Yesus berdoa buat kesatuan kami. Dan biarlah kami bergandengan tangan untuk menegakkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Tuhan, tuntun kami, arahkan kami, untuk kami terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan hidup setiap umat Tuhan yang secara khusus beribadah di pagi hari ini. Baik mereka yang mengikuti ibadah pada saat live ini berlangsung, baik mereka yang bergabung melalui Facebook, mereka yang bergabung melalui Zoom dan Instagram. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan buat berhasil. Dan apapun yang menjadi rencana mereka sepanjang hari ini, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan dalam terang firman-Mu. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami ucapkan berkat. Biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jalani hari ini dengan mengandalkan Tuhan, jalani hari ini dengan berharap dan berseru kepada Tuhan. Ingat, masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa, nanti malam kita kembali ketemu melalui platform yang sama, Facebook, Instagram, dan Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat beribadah berpuasa. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom, shalom.